Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Devri Lugas Hidayat dari kelas I233D dengan NIM 312310272 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Oke, hari ini saya akan membuat video sebagai bagian daripada tugas mata kuliah pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT untuk Informatik Engineering yang diampu oleh Bapak dosen Asep Arwan Sulaiman ST MKom. Nah, untuk tugasnya sendiri yaitu ada dua. Yang pertama itu membuat video 3-7 menit di mana menjelaskan bab yang dipelajari dalam pertemuan ke-4. Yang kedua itu deskripsikan pengolahan data untuk proyek IoT yang sedang kelompok saya buat. Jadi untuk materi videonya sudah saya bikin. Nah, baik, kita akan masuk ke materi. Nah, oke. Di sini Pak dosen meminta untuk menjelaskan materi tentang pengolahan data IoT. Jadi di sini saya sudah membuat PPT-nya, pengolahan data IoT, yaitu mengubah data mentah menjadi wawasan berharga di dunia IoT. Nah, sebenarnya apa itu data IoT? Jadi data IoT itu adalah data yang dihasilkan oleh perangkat fisik yang terhubung ke internet. Nah, perangkat fisiknya ini berupa sensor, aktuator, ataupun perangkat pintar. Nah, bisa berupa suhu, kelembaban, lokasi, tekanan, status on-off, gambar, suara, dan lain-lain. Nah, volume data yang dihasilkan ini sangat besar, merupakan big data, dan terus-menerus mengalir atau continuous, berupa streaming data. Nah, untuk slide ketiga ini, mengapa pengolahan data penting di IoT? Jadi, karena data dari mentah menjadi wawasan yang dimaksud ini adalah data mentah tidak langsung berguna, jadi perlu diolah untuk menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti. Nah, pengambilan keputusan otomatis, poin yang kedua ini, yaitu memungkinkan perangkat atau sistem untuk bereaksi secara cerdas, misalnya menyalakan AC saat suhu panas. Nah, ini bisa masuk kategori dalam IoT ya, karena ini sebagai for your info aja. Jadi teknologi AC rumahan atau AC yang lain sekarang sedang dikembangkan implementasi AI dan IoT dalam teknologi AC. Jadi saya ambil contoh yang saya tahu itu, dimana dalam satu ruangan ketika mencapai di atas suhu daripada standar ruangan yang disetting oleh AC tersebut, biasanya kisaran antara 25-26 derajat untuk standar suhu ruangan. Nah, ketika suhunya itu di atas daripada 25-26 derajat, maka AC itu akan nyala sendiri sampai pada menit tertentu. Di angka 25-26 sudah stabil, AC itu akan mati. Gak mati, dia akan menurunkan powernya. Jadi untuk hemat daya. Nah, tujuannya untuk efisiensi daripada lingkungan. Oke, balik lagi ke materi. Nah, ini kebetulan ada efisiensi dan optimalisasi. Jadi mengidentifikasi pola untuk meningkatkan kinerja, mengurangi cost atau biaya, dan menghemat energi. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi daripada contoh teknologi AC yang diimplementasikan oleh AI dan IoT. Nah, untuk yang keempat ini inovasi layanan baru, membuka peluang untuk menciptakan aplikasi dan layanan IoT yang revolusioner. Nah, tahapan utama pengolahan data IoT yang pertama itu ada akuisisi data. Jadi pengumpulan data, proses mengumpulkan data dari sensor dan perangkat IoT. Lalu ada jenis sensor yang tadi ada suhu, kelembaban, gerak, cahaya, lokasi berupa GPS, tekanan, dan lain-lain.
Contohnya, sensor suhu di smart home mengumpulkan data suhu ruangan setiap menitnya. Nah, poin pentingnya ini adalah akurasi dan keandalan sensor, sangat krusial di tahap ini. Pra-pemrosesan data. Jadi pembersihan data, normalisasi dan scaling, transformasi data, edge computing, dan juga di sini ada contohnya. Oke, untuk pembersihan data sendiri yaitu menghilangkan noise, menghilangkan duplikasi atau data yang tidak valid. Lalu normalisasi dan scaling ini menyesuaikan rentan nilai data agar konsisten. Nah, untuk transformasi data, mengubah format data agar sesuai dengan data yang dianalisis. Kemudian untuk opsional ini ya, jadi edge computing itu pemrosesan awal dilakukan di perangkat IoT itu sendiri untuk mengurangi latensi dan bandwidth. Nah, untuk contohnya mengubah nilai mentah sensor kelembaban menjadi persentase kelembaban yang sebenarnya. Nah, ini ada poin yang ketiga yaitu transmisi data. Mengirim data ke cloud atau server. Data yang sudah diproses dikirim ke pusat data untuk pemrosesan lebih lanjut. Kemudian protokol komunikasinya itu ada 3 jenis, yaitu ada MQTT. Nah, ini dia ringan, efisien, ideal untuk perangkat dengan daya terbatas, cocok dan sangat cocok untuk IoT ya. Kemudian HTTP atau HTTPS, umum, aman, cocok untuk data yang lebih besar. Nah, ini ketika IoT sudah dipakai pada jangkauan yang lebih luas sehingga memproses sebuah big data. Nah, untuk CoAP ini apa ini? Alternatif HTTP untuk perangkat terbatas. Saya ini kurang paham. Untuk media komunikasi ini ada Wi-Fi, Bluetooth, LoRaWAN, seluler 4G, 5G atau Ethernet. Nah, untuk keamanan tersendiri itu ada enkripsi. Sangat penting untuk melindungi data saat transit. Nah, penyimpanan dan analisis data. Penyimpanan data, database time series. Kemudian ada NoSQL database. Kemudian ada data lake. Nah, untuk analisis data sendiri ada analisis deskripsi. Jadi apa yang terjadi? Misalnya suhu rata-rata hari ini. Kemudian analisis diagnostik. Mengapa itu terjadi? Misal, mengapa suhu naik drastis? Nah, kemudian prediktifnya apa yang akan terjadi nih? Contoh, dia memprediksi kegagalan mesin. Nah, kemudian analisis preskriptif. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya, merekomendasi tindakan pencegahan. Nah, untuk poin ke berapa ini? Nah, udah kita lanjut saja. Jadi ada visualisasi dan aktuasi. Visualisasi data yaitu menyajikan hasil analisis dalam bentuk yang mudah dipahami. Kemudian tujuannya memudahkan pengguna atau pengelola untuk memantau, memahami, dan mengambil keputusan. Aktuasinya itu mengirim perintah balik ke perangkat IoT berdasarkan hasil yang sudah dianalisis. Contohnya, dashboard menampilkan suhu ruangan secara real time. Jika suhu terlalu tinggi, sistem secara otomatis mengirim perintah ke AC untuk menyala. Nah, balik lagi ke contoh yang sudah saya kirimkan tadi, yang sudah saya jelaskan, di mana AI dan IoT yang sudah terintegrasi dengan teknologi AC. Kita ambil contoh seperti ini. Nah, jadi jika suhu sudah melampaui daripada standar suhu ruangan yang sudah disetting, maka otomatis AC akan menyala. Oke, teman-teman, kita sudah sampai daripada PPT ini. Jadi ada kesimpulan dan masa depan pengolahan data IoT. Pengolahan data adalah jantung dari setiap sistem IoT yang efektif. Mengubah data mentah menjadi wawasan adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih cerdas dan efisien. Nah, masa depannya AI dan machine learning yang lebih canggih,
kemudian edge computing yang semakin dominan, keamanan cyber yang lebih kuat, dan integrasi yang lebih luas di berbagai sektor. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Nah, itu adalah video tentang pengolahan data IoT yang merupakan rangkuman atau resume daripada materi di pertemuan keempat. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, silakan kirim email di bawah. Dan bila ada penyampaian materi yang kurang jelas dan tidak berkenan, saya mohon maaf bila ada salah kata dan salah gestur tubuh. Saya mohon maaf dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Bye-bye.